kamu beneran nih nyari istri buat nikah siri gitu kan, ayo ketemu langsung aja biar tahu. Jadi seakan-akan mungkin dia berpikirnya orang-orang nggak bakalan percaya. Memang sosoknya dia yang seperti itu, sosoknya seperti apa sih? Dia kan terkenal agamis. Saya udah mulai cinta nih sama dia kan, udah 7 tahun. Tapi selama 6 tahun dia bohongin saya, itu sakit banget. Hai guys, welcome back to Ngobrol Asik. Hari ini aku kedatangan seseorang yang jauh-jauh dari Jember. Kebetulan satu desa sama Mas Anang ya. Satu daerah sama Mas Anang, ada Mbak Inam. Iya, betul. Manggilnya Mbak Inam aja ya? Iya. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Baik, aku tuh kemarin mau ngundang karena aku ngeliat di salah satu podcast tentang kisahnya Mbak. Iya, gitu. betul. Dan aku melihat bahwa banyak hal-hal yang menurut aku Mbak lumayan kuat untuk menceritakan kejadian yang menurut aku sedikit pastinya untuk seorang perempuan tuh menyakitkan ya. Tapi Mbak dengan seperti udah pasrah gitu, seperti udah ikhlas untuk menceritakan semua itu. Tapi mungkin buat penonton aku ada yang belum pernah ngedenger tentang cerita dan kisahnya Mbak Inam. Boleh diceritain nggak? Apa sih yang Mbak Inam rasakan dengan kemarin rumah tangga bersama? Masih jadi suami atau udah? Masih? Kalau sekarang masih suami karena masih proses belum. Tapi udah mengajukan? Iya, mengajukan gugatan. Sudah mengajukan. Masih Okay. proses pengajuan gugatan. Nah, mungkin sebelum menceritakan yang mau aku tanya dulu, ketemunya berapa tahun yang lalu, Mbak? Ketemunya itu di bulan Januari 2017. Waktu itu dia itu ngelamar saya lewat sepupu ceritanya. Ngelamar saya lewat sepupu. Kemudian akhirnya sama orang tua saya diterima gitu. Berarti tidak ada proses saling mengenal dulu ya? Nggak ada. Tapi keluarga saling kenal? Enggak, tidak kenal. Oh, tiba-tiba bisa mau melamar itu ngeliat dari mana? Jadi katanya kan saya punya adik laki-laki. Nah, dia itu tergabung dalam salah satu organisasi yang dimana ada dia, ada adik saya juga gitu. Nah, di situ katanya rame lah kalau adik saya punya mbak perempuan gitu, belum menikah gitu. Oke. Kemudian akhirnya dia nyari tahu tentang saya gitu. Dia dapet info tentang saya, foto saya dan lain sebagainya. Kemudian dia minta tolong kakak sepupu saya untuk melamarkan. Karena memang dia posisinya dekat dengan kakak sepupu saya. Tidak ada perjodohan dari keluarga? Jadi kalau dibilang perjodohan, ya perjodohan. Karena kan orang tua saya menerima tanpa ini saya. Oke, berarti beliau bertemu dengan orang tua Mbak? Iya, lewat sepupu. Lewat sepupu. Sebelum ketemu sama Mbak ya? Iya, betul. Lalu apa yang terjadi setelah itu? Ya kemudian waktu itu tepatnya insya Allah tanggal 19 Januari 2017 kita dipertemukan tapi keluarga saya banyak waktu itu. Jadi kayak cuman posisi ini saya, ini dia, tapi yang bareng sama saya itu banyak. Termasuk ada umi saya, ada beberapa sepupu saya. Oke, untuk melamar? Bukan, untuk diperlihatkan. Oh, pertemukan? Iya, dipertemukan. Jadi tidak berdua begitu. Oke. Lalu pada saat pertemuan itu, apa yang Mbak rasain? Nggak ada, saya waktu itu kayak pasrah aja sama kata orang tua begitu. Oh, ikut aja. Tapi orang tua sudah suka? Iya, orang tua udah bilang iya. Saya kan nggak bisa nolak. Waktu itu saya bilang, ya udah Mi, apa kata Umi gitu. Waktu itu manutlah sama orang tua. Iya. Lalu proses dari pertemuan itu sampai akhirnya menikah tuh berapa lama? Jadi waktu dipertemukan itu insya Allah 19 Januari, kemudian seminggu setelah itu kita tunangan. Waktu tunangan itu dia dari keluarga pihak dia itu ngajak untuk akad, ngajak abah saya untuk diakad di siri gitu kan, akad siri. Tapi orang tua saya enggak mau karena tidak terbiasa akad saja. Jadi kalau memang mau nikah ya ayo langsung saja, langsung nikah sah gitu. Akhirnya memutuskan
tanggal untuk menikah di tanggal 26 Februari tahun 2017 juga. Jadi dari Jaraknya bertemu cepet sampai ya. nikah itu mungkin sekitaran 40 hari. Dalam 40 hari itu ngobrol? Ada ketemu atau teleponan atau mungkin chat? Iya ngobrol termasuk pas waktu dia kan ke rumah untuk ngurus surat nikah itu. Dipanggil orang tua terus ke rumah ngurus surat nikah itu. Selama 40 hari itu Mbaknya sendiri ada nggak perasaan kayak mulai suka atau belum ya? Sama sekali belum. Jadi waktu itu kayak yang ya Allah, kalau memang dia jodohku saya gitu. Ya udah lancarkan aja prosesnya. Kalau memang dia bukan jodohku kasih hambatan. Kalau memang dia bukan jodohku saya gitu dulu. Tapi kok kayak gak ada hambatan gitu kan, kayak lancar aja gitu ya. Akhirnya saya oh ya udah berarti dia jodoh aku kayak gitu. Dulu masih awal tuh nggak ada perasaan sama sekali. Jadi nggak ada perasaan sama sekali, cuman kayak yang ya udah kan itu doa di awal kan, kalau memang dia jodoh prosesnya pasti. Oke, lalu setelah menikah, apa yang Mbak rasain dengan pribadi dari beliau sendiri di awal-awal gitu? Kalau di awal-awal dia ya baik sih, baik. Dia itu orangnya baik, jadi kayak yang sayang banget gitu ke saya. Cuman memang dalam waktu berapa lama ya kelihatan kan memang dia gampang emosi, itu kan gampang. Tahun keberapa itu kelihatan kan kita sering tengkar, emosinya kan gampang meledak-ledak. Apalagi punya anak yang pertama itu kan 2018 awal lahir lah anak pertama, jadi kan langsung hamil. Terus punya anak yang pertama, kemudian ya itu kelihatan kan dia kan nggak ini kayak yang nggak bisa ini, nggak suka anak kecil itu. Kalau anak pertama itu kayak yang kayak bukan anaknya sampai dulu awal nikah itu. Saya sampai ayolah digendong, ayolah ini sampai kayak gitu. Karena emang nggak sedekat itu sampai saya sama semua anaknya gitu. Atau hanya yang pertama? Sama yang pertama, awal-awal punya anak itu kayak sulit gitu loh menjalin hubungan rasa sama anak itu sulit kalau yang pertama. Kemudian mulai ada kebapaannya itu di anak kedua. Mulai ada sifat kebapaannya itu. Kalau anak pertama itu suku gendong aja udah nggak enak mukanya. Tapi selama menikah berarti 7 tahun kan menikah. Mulai merasakan kan kalau kita namanya ketemunya cepat gitu belum punya perasaan apa-apa dong. Mulai merasa jatuh cinta tuh di tahun keberapa? Mungkin tahun ketiga. Apa yang membuat saat itu Mbak jatuh cinta sama beliau? Ya karena oh enggak nih dia baik gitu, dia baik, dia sayang sama aku, saya gitu. Dia sayang sama aku. Dia kan tipenya overprotective banget itu ke saya. Jadi saya tuh sampai yang nggak boleh keluar sama siapapun kecuali sama dia gitu. Jadi kalau saya izin keluar gitu sama saudara pun ikut saudara gitu kan, kadang saudara kan ayo ikut ke sini gitu. Sama kakak kandung saya sendiri pun dia marah, nggak boleh. Bahkan kadang ada acara penting gitu kan, sama saya minta ini dia nggak bisa nganter, saya minta tolong supir. Itu kalau saya bawa supir itu harus ada yang ikut gitu loh, harus banyak yang ikut gitu agar nggak berdua sama supir. Kira-kira menurut Mbak kenapa beliau begitu? Saya kurang tahu. Cuman awal-awal saya mikirnya oh mungkin dia terlalu cinta mungkin buat harus menjaga saya sedemikian rupa. Saya berpikirnya seperti itu. Cuman kalau sekarang sudah katanya orang-orang itu biar gak ketahuan aja perilakunya. Iya, di belakang saya seperti apa. Oke, selama 7 tahun menikah, tahun keberapa Mbak merasakan bahwa ada yang berbeda dari pasangannya? Kalau itu memang saya udah lama ya, dari kapan itu memang sering kayak mimpi-mimpi aneh gitu. Memang sering mimpi dia itu selingkuh lah atau chatting atau apa itu sering. Tapi nggak mencoba untuk mencari tahu? Iya mencoba nyari tahu, saya ambil handphonenya gitu, saya cek nggak ada apa-apa ya, saya gitu. Enggak lah mungkin firasat aja, saya gitu. Mungkin terlalu negatif thinking. Saya hebat juga bisa dikasih tahu ya lewat mimpi ya. Jarang loh. Oke, terus? Ya itu sering banget. Cuman memang saya sempet kayak curiga. Kadang dia itu kalau diem tuh, dia sambil main handphone tuh kayak ada saya tuh kayak gini. Kan kelihatan kayak nyembunyikan sesuatu. Gesturnya kan? ya. Gestur. Padahal kita nggak ngelihat kan, tapi gestur dia ngechat kan kayak untuk melindungi handphonenya, padahal kita jauh gitu.
Oke. Tapi lama sambil senyum-senyum. Terus nanti saya biarin aja. Nanti saya lihat handphonenya itu kok nggak ada apa-apa kayak gitu, nggak tahu. Terus di sekitaran tahun 2020 apa 2021 itu saya ini ngelihat FB itu. Memang saya bilang kan itu pakai aplikasi ya, di aplikasi waktu itu keluar FB itu. Saya nanya, ini FB-nya siapa, saya gitu. Terus dia jawabnya gini, Dek, aku nggak tahu kenapa sih kamu selalu curiga sama aku, itu FB ku kena hack. Itu pasti selalu alasannya dia. Kalau saya nanya apa padahal nggak nyambung, kadang dia pasti langsung lebih ngegas gitu jawabnya. Aku tuh kan nggak pernah kemana-mana, kenapa sih adik selalu curiga sama aku gitu. Oke. Akhirnya saya kan memang orangnya kayak gak mau tengkar ya, males mau tengkar. Capek lah. Akhirnya udahlah gitu. Memang dia kan sering dari awal nikah memang kan saya lihat di handphonenya itu memang banyak film-film kayak gitu. Itu di handphonenya. Tapi banyak, pernah nanya nggak, kok ada film-film begini sih gitu? Nggak nanya, nggak pernah nanya. Sampai kapan waktunya tiba-tiba menemukan hal yang kurang enak? Itu saya sebenarnya udah lama itu kan sering tuh di FB-nya itu kadang saya lihat log aktivitas itu. Di FB yang biasa ya, di FB yang nggak saya tahu tahu ya. Ya. Kan itu kan ada log aktivitas namanya. Kita bisa tahu di situ kan ngapain aja. Itu saya memang sering ngelihat kayak yang dia nge-like-in. Saya nge-post nih nggak pernah di-like, nggak pernah di-komen apa gitu, nggak pernah. Tapi kalau foto orang lain gitu yang maaf agak kelihatan dadanya apa itu pasti di like, pasti apa gitu. Jadi saya sampai gini, Mas, kamu itu kok suka nge-like-in fotonya orang sih, tapi kalau istrimu sendiri ngepost kok nggak pernah di like, saya gitu. Aku loh jarang pegang sosmed, dia selalu alasan begitu, padahal kita kan lihat log aktivitas itu. Cuman saya nggak mau ribet, ya udahlah terserah gitu. Ya udahlah, pikirnya masih nge-like doang gitu. Nah sampai di mana akhirnya mengetahui bahwa yang akhirnya Mbak ceritakan kemarin itu tuh pas kapan? Itu tepatnya di tanggal 22 Januari. Tahun ini? Jadi sebelum 22 Januari tuh nggak tahu apa-apa? Nggak tahu apa-apa. Oke. Apa kok bisa saat di 22 Januari itu apa yang membuat tiba-tiba ketahuan semuanya? Itu memang 5 hari sebelumnya itu kan udah mimpi nggak enak lagi kan. 5 hari sebelum 22 Januari itu udah mimpi nggak enak lagi saya. Ya Allah, kenapa sih aku tuh selalu kayak bingung saya gitu. Saya tuh kayak selalu dibikin kayak sedih gitu, kayak saya merasa ada sesuatu yang ditutupi gitu. Tapi saya tidak tahu apa yang ditutupi itu gitu. Jadi saya, ya Allah, ada apa sih ya Allah? Kasih tahu saya lah ya Allah, kenapa hati saya tuh kayak nggak tenang, kayak ada yang ditutupi gitu. Saya gitu. Kemudian di 22 Januari itu kebuka FB itu. Sebenarnya saya memang beberapa kali setiap buka handphonenya dia, memang beberapa kali ngelihat dia baru logout dari Chrome, logout FB dari Chrome. Ada FB, ada micet. Dari dulu dia selalu punya 2 aplikasi, Chrome sama Opera Mini. Jadi ternyata dia selalu masuk lewat Chrome sama Opera Mini. Yang nggak pernah Mbak cek ya? Iya. Cuman di Opera Mini ini dulu pernah nemuin kayak sampingnya FB gitu. Cuman kan nggak ada password sama email, jadi saya nggak bisa login. Buka. Ya. Memang beberapa kali saya buka Chrome itu dia habis logout dari FB, tapi dipencet ini FB yang mana sih yang dia masuk, kenapa harus lewat Chrome gitu. Tapi nggak kebuka. Nah di 22 Januari itu kayak dikasih jalan sama Allah, login otomatis. Itu FB tuh di logout, nggak ada password, nggak ada email. Ya? Oke, terus? Ya udah saya pencet kembali. Saya pencet kembali. Oh lagi masuk otomatis lah tuh ya. Kok FB ini lagi, saya gitu. Kan yang waktu itu saya cuma lihat dindingnya doang kan. Lihat dindingnya aja. Jadi saya lihat dindingnya aja. Ya itu yang dia langsung marah-marah. Itu kan kena hack dan lain-lain. Posisi dia waktu itu tidur di 22 Januari. Jadi saya ada kesempatan dong buka inbox. Sudahlah saya buka inbox itu. Udah nggak tahu sudah rasanya udah tremor saya pasti ya. Udah tremor, udah deg-degan, udah pusing kepala itu. Saya liatin satu-satu. Saya nggak mungkin. Saya liatin mungkin nggak nyampe 10 chat udah nggak kuat saya. Udah kayak ada kan yang jadi 21 Januarinya itu di malamnya itu dia itu habis janjian sama orang gitu kan. Dia bilang, cewek itu kan nanya,
kamu beneran nih nyari istri buat nikah siri gitu kan. Terus dia jawab, iya gitu. Emang punyamu kayak apa gitu. Ayo ketemu langsung aja biar tahu kayak gitu. Ada bahasa seperti itu. Yang akhirnya dia lock out itu. Cuman ya itu saya ini ke bawah mungkin sekitaran saya 10 chat, terus saya scroll ke bawah terus untuk tahu FB ini dibuatnya kapan gitu. Dan ternyata ya dibuatnya 2018. 1 tahun setelah menikah. Iya betul, 1 tahun setelah menikah insya Allah di bulan Juni. Oke. Selama melihat chat itu yang paling membuat shock tuh bagian yang mana? Ya itu kan, jadi ada lagi tanggal 25 November, jadi itu kan 22 Januari, 25 November dia ketemuan salah satu waria itu untuk BO. Gitu. Udah ketemu tuh berarti? Iya, sampai dan itu dia baru pulang dari acara organisasi malam, masih sempat ketemu sama itu waria untuk BO itu. Jadi beliau ini waria mau, perempuan juga mau, dua-duanya, apa cuma khusus ke waria aja? Kalau frekuensinya tuh lebih banyak waria, tapi perempuan juga banyak. Tapi frekuensi banyaknya lebih banyak waria. Oke. Setelah membaca semua itu, apa yang waktu itu awalnya nggak dibaca semua sama saya. Tapi kan udah keburu-buru takut mau dilihat, mau diambil kan? Enggak, udah gemeter mau nanya. Ya. Cuman udah kan ada ini mobil hitam yang di 25 November itu, ini mobil hitam di samping kamu gitu kan. Kok muter-muter, terus akhirnya makasih ya gitu, makasih udah selesai, mungkin nggak tahu. Terus ya sama-sama mas gitu. Terus saya udah kayak gemeter hebat, udah saya bangunin dia, ini apa maksudnya saya gitu. Sebentar, sebelum bangun, Mbak bisa tahu itu waria tuh dari mana? Kan beda fotonya, kelihatan gitu ya? Iya. Tapi kayak bionya apa nggak ada kan? Bionya tetap nama doang gitu? Biasanya dia nge-share-nya itu kan kadang, tapi aku waria loh mas. Oke, terus Mbak bangunin, terus? Ya, saya nanya, ini maksudnya apa? Saya gitu. Ya, seperti biasa dia jawab seperti tadi. Apa sih, Dek? Aku tuh nggak tahu apa-apa. Itu bukan FB-ku, gini gitu. Alasan seperti yang saya ceritakan tadi. Terus saya bilang, nggak mungkin mas. Kita ini sudah 7 tahun menikah. Aku paham bahasa chatnya sampean. Saya bilang gitu. Kan kita paham kan bahasa tahu chat kita suami, pasti, ya. Salah titik komanya aja kita paham kalau itu bukan suami atau bukan. Aku paham mas, ini bahasa chatnya sampean. Jadi nggak usah bohong sama aku. Dia tetap malah dia yang lebih emosi. Enggak ini. Saya bilang enggak. Aku tahu ini mas. Mas mau ngomong apapun ke aku tahu ini mas. Nggak apa-apa sudah, nggak mau jawab, saya bilang gitu. Saya mau pulang aja, saya bilang gitu, ke rumah orang tua, saya gitu waktu itu. Terus dia bilang, ya udah aku sekarang jujur sama adik, tapi adik janji ya nggak pulang ke rumah Abah, dia bilang gitu. Akhirnya saya bilang oke, saya bilang gitu. Akhirnya dia ngaku, iya ini memang FB aku gitu. Awalnya dia ngakunya, tapi ini aku beli handphone dulu itu nemu FB ini gitu. Tapi kan kalau dia beli handphone terus nemu FB itu kan nggak mungkin tahu passwordnya. Alibinya aja. Terus habis itu, tapi Dek coba dilihat dah foto-fotonya itu kebanyakan waria. Coba ada adik lihat waria. Terus dia bilang tapi aku kalau sama waria tuh Dek, aku nggak pernah nggak sampai dia bilang gitu. Karena aku kalau sama waria itu cuman doang, dia bilang gitu. Aku kalau sama yang perempuan itu aku paling sama doang. Speechless aku. Ya bilangnya begitu. Saat Mbak mendengar gitu, apa yang ada di kepala tuh, apa yang ingin dilakukan saat itu? Kayak saya semakin ini apa saya gitu. Kok nggak masuk ya di otak saya. Sama kan saya lihat dia juga suka pap itu kan. Nggak percaya nggak maksudnya dengan dia bilang dia nggak sampai itu, percaya nggak? Nggak percaya karena dia sampai hafal hotel-hotel mana yang aman, sampai paham kalau di mobil yang aman itu di mana kayak gitu.
ini nggak percaya. Karena baca chatnya tuh beda. Kan setelah ini saya ceritakan dulu, terus habis itu dia gini, ya udah, aku minta maaf, ya udah FB itu ditutup aja, dia bilang gitu. Terus saya bilang, biar aku aja yang nutup, saya gitu. Biar aku aja yang nutup. Kalau Mas yang nutup nanti ujung-ujungnya dibuka lagi, saya gitu. Enggak, aku janji bakalan aku tutup. Enggak, aku minta password FB ini, saya gitu. Dikasih sama dia password itu. Ya udah, tapi adik tutup ya nanti. Iya, aku tutup. Mana password FB ini? Aku nggak yakin kalau sampean yang nutup, aku bilang gitu. Saya bilang gitu. Akhirnya dia kasih password FB itu. Nah, dia ngasih saya password FB itu, itulah saya login pakai HP saya sendiri. Saya ganti password, saya lihatin satu-satu. Apa yang paling menakutkan selain itu ada nggak? Setelah melihat satu-satu. Ya banyak sih. Apa namanya? Jadi kan yang paling menakutkan adalah saya udah mulai cinta nih sama dia kan, udah 7 tahun. Kita juga ada 3 anak. Tapi selama 6 tahun dia bohongin saya, itu sakit banget. Terus dia waktu itu malah manipulatif, dia nyalahin saya. Pada saat itu? Ya, dia nyalahin saya, dia bilang, ya iyalah aku kayak gini gitu. Adik aja kalau diajak jarang mau, dia gitu. Ya, saya nggak terima lah, saya jawab. Mana ada aku jarang mau, paling aku kalau nggak mau ya karena aku kecapean, aku tidurin anak-anak atau apa gitu kan. Kadang dia itu aneh gitu, kadang saya sibuk sama anak saya itu dia marah. Adik tuh kenapa sih kok sibuk terus sama anaknya, aku kan juga butuh di iniin kayak gitu, padahal kan juga anak-anak dia. Tapi saat itu ada nggak keinginan untuk memaafkan, atau kayak memang nggak bisa aku meneruskan sama orang ini? Waktu itu saya langsung ke mertua itu ngomong itu. Cuman saya gini, saya waktu itu masih mikirnya nggak mungkin lah, anak aku 3 gitu kan, dia butuh sosok ayahnya, saya gitu. Ya mungkin saya bilang ke dia, aku bisa aja Mas bertahan dengan kondisi ini, saya bilang gitu. Tapi kalau aku bertahan dengan kondisi ini, istrimu yang dulu itu udah aku dengan kondisi seperti ini, aku kan menjadi orang yang berbeda. Kan dia bunda. Dia bilang, aku nggak apa-apa, yang penting kita nggak cerai, dia bilang gitu. Adik mau menjadi sosok orang yang berbeda pun aku nggak apa-apa, tapi yang penting adik nggak cerai sama aku, dia bilang gitu. Oke ya, saya gitu. Waktu itu akhirnya ada persetujuan bahwasannya kita hanya bikin perjanjian notaris hitam di atas putih untuk dia tidak akan melakukan itu lagi. Begitu. Lalu kalau dia lakukan, apa sanksinya? Sanksinya ada harta bersama itu akan jatuh ke tangan saya dan anak saya, hak asuh anak bahkan, dan dia dipenjarakan, itu pasti. Akhirnya buat itu? Iya, bikin surat perjanjian itu. Tapi sempat pas ke mertua menceritakan ini, apa reaksi dari orang tuanya? Kalau reaksinya waktu itu seakan-akan ngebela saya ya, seakan-akan. Jadi waktu itu saya ngerasa, oh alhamdulillah saya masih punya mertua yang ngebela saya gitu. Tidak membela anaknya yang salah gitu. Tapi kok semakin lama nggak ada itu gitu. Malah semakin kayak namanya saya trauma ya. Saya kan sering menyendiri, kalau nggak menyendiri saya keluar. Karena kalau saya kumpul sama dia, saya selalu kan pengen marah terus kan. Sakit ya? Iya. Pasti pertanyaannya saya kan sama terus, kenapa aku diginiin? Kenapa kamu bisa kayak gitu? Kayak itu yang selalu saya tanyain gitu. Akhirnya sedangkan saya kalau keluar dari rumah, saya masih lebih berakal sehat gitu loh, nggak yang nangis aja gitu, kayak lebih happy gitu. Jadi untuk mengatasi depresi saya keluar gitu. Sampai akhirnya waktu itu saya sakit kan, habis masalah ini saya sakit,
opname lah saya di rumah sakit, di salah satu rumah sakit di Jember 5 hari. Cuman sama dokternya kan diobatin lambung itu kan karena mual-mual apa gitu. Tapi saya hari ke-6 itu sadar ini bukan lambung saya gitu. Karena semakin saya diobatin semakin sesek, kan sama dokternya ditambahin terus dosisnya gitu. Saya kok semakin sesek, enggak ini kayaknya bukan lambung, ini karena aku depresi kayak gitu. Akhirnya saya keluar dari rumah sakit itu saya sadar kalau memang ada yang terganggu. Iya, trauma besar di diri saya. Nah, karena trauma besar di diri saya itu kan saya butuh pengobatan kan. Nah, akhirnya saya itu ke psikiater dan divonis anxiety. Akhirnya di situ. Tapi akhirnya itu menjadi topik. Karena saya akhirnya kena anxiety menjadi topik di sana. Kalau kan saya sering keluar, akhirnya setelah masalah itu sering keluar sendiri karena untuk refreshing gitu kan, merefresh otak saya agar tidak terlalu depresi. Dan orang nggak ada yang tahu kan cerita ini saat itu ya. Iya, betul. Jadi itu yang dibuat senjata untuk ini saya yang itu loh, keluar sendiri terus, hangout sendiri terus gitu. Kan saya memang bisa nyetir mobil dari kuliah. Terus selama 7 tahun menikah saya nggak boleh, ya sudah saya nggak pernah nyetir kan. Setelah itu saya udah depresi, kemudian saya beli mobil lagi, habis itu ya sudah saya pergi sendiri terus gitu tanpa dia. Karena walaupun saya keluar terus sama dia kan tetap aja stres kan saya. Iya. Nah itu yang dibuat senjata untuk saya, yang saya hangout terus, akhirnya saya nggak ini ke anak gitu. Padahal saya nggak ini ke anak kan karena saya depresi tuh. Saya harus, kalau saya sama anak-anak, sama ayahnya anak-anak kan saya bisa ngamuk ke anak-anak, takut kena kan. Sedangkan saya posisinya stres. Iya, stres hebat. Setelah itu akhirnya ya itu juga yang dibuat senjata ke saya. Kalau saya tuh sakit jiwa, gila gitu kan. Emang saya sempat kayak kemarin tuh sempat ngeblank ya. Sempat ngeblank sampai kayak udah deh mati aja, sampai yang di titik kayak gitu. Akhirnya waktu itu ya itu sampai ngambil pisau apa gitu itu untuk ini. Mbaknya? Ya, dan ya itu yang dijadiin bahan kalau itu loh sakit jiwa katanya. Sampai mau keluarganya sakit jiwa, mbaknya sakit jiwa kayak gitu. Jadi malah yang terjadi ke saya sekarang malah dijadiin bahan. Makanya Mbak sekarang berani speak up karena keadaannya dibalikan ya. Iya betul. Iya betul. Dari pihak keluarga Mbak sendiri gitu kan, setelah mendengar semua kejadian itu masukan apa yang mereka berikan buat Mbak sendiri? Kalau dari keluarga besar itu ya ada yang, kalau abah saya ini terserah saya dari awal, memang udah terserah saya. Tapi kalau dari keluarga besar ya memang ada pro kontra, kayak yang kasihan anak kalau saya bercerai dan lain sebagainya. Begitu, kasihan anak. Berarti pas saat memutuskan ingin bercerai itu pada momen apa? Kan tadinya udah notaris kan udah sama-sama terima tuh. Pada momen titik mana yang kayak nggak bisa aku terusin, aku harus cerai? Jadi sebelum saya perjanjian notaris itu pun saya udah bilang ke dia, Mas, kamu percuma loh bertahan sama aku. Soalnya saya pernah dengar katanya psikiater itu, rasa sakit itu kayak kita ngerasain sesuatu, kayak orang jatuh itu. Orang jatuh kadang nggak sadar kan kalau dia ada luka. Jadi sama kayak orang trauma. Jadi ketika kita baru ngerasain sakit, oh enggak nih, aku bisa gitu. Ternyata semakin lama, kok sakit ya. Semakin lama, kok sakit ya. Semakin lama, kok sakit banget ternyata gitu. Jadi semakin lama emang semakin stres saya, semakin nangis terus, semakin sakit. Iya, kok aku kayak gini ya, kok sakit banget ternyata gitu. Apalagi kalau ingat gitu kan. Kalau ingat semuanya itu kayak kok sakit banget gitu. Jadi ya udah, saya udah bilang ke dia, Mas, mending kita cerai aja daripada
Mas maksain diri sama aku, saya gitu. Soalnya istrimu yang dulu sudah tapi dia bilang nggak apa-apa, dia bilang gitu. Tapi semakin lama awalnya dia kayak oke lah sama rasa sakit saya. Soalnya kalau kita trauma kan kita akan mengulangi pembicaraan itu Terus setiap hari iya. kan. Kita akan menanyakan hal yang sama. Bahkan kita nggak tahu sampai kapan kita akan menanyakan hal itu. Iya. Awal-awal dia masih yang dia jawab. Lama-lama dia malah kadang ikut marah. Apa sih nanya itu terus? Aku kan sudah nggak ngapa-ngapain kayak gitu. Udah kayak semakin toksik gitu loh. Jadi udah dari dia semakin toksik, dari keluarga dia juga kayak gitu. Akhirnya saya mikir apa ya yang mau dipertahanin kayak gitu. Ya walaupun akhirnya sekarang keadaan dibolak-balik gitu loh. Omongan itu dibolak-balik. Sampai ada bahasa saya katanya sakit jiwa, baru keluar dari rumah sakit jiwa. Padahal saya kena anxiety juga gara-gara dia kan. Gitu, saya di awal itu udah bilang ke dia, Mas ini kelakuanmu parah banget loh, nyakitin aku gitu. Aku ini juga anaknya orang, saya gitu. Paling tidak Mas itu Abah sama Umi, saya bilang gitu, ke rumah, ke Abah, minta maaf atas kelakuannya Mas, terus dibicarakan secara kekeluargaan. Belum, nggak terjadi itu? Nggak terjadi. Awal-awal dia bilang oke. Tapi habis itu kan semakin lama saya nanya, Mas kapan Abah sama Umi mau ke rumah, kayak gitu. Malah ngomongnya, ya aku nggak tahu lah. Itu kan juga Abah Umiku. Kayak gitu, dia malah marah saya nanya gitu. Padahal saya kan cuma nanya itikat baiknya kan. Tapi lama-lama tambah berpikir kok tambah toksik kayak gini, saya gitu. Ya tambah lama semakin toksik, ya akhirnya saya itu ya udahlah pulang aja ke rumah orang tua, saya gitu. Akhirnya pulanglah saya ke rumah orang tua di tanggal 17 puasa 17 Ramadan. Itu berarti sekitar tanggal berapa ya, saya lupa. Bulan Ramadan ya. Pertengahan bulan Ramadan itu akhirnya saya pulang ke rumah orang tua. Itu akhirnya disitulah saya kayak udah semakin dengar omongan-omongan gak enak dari sana gitu loh, yang menyudutkan saya. Akhirnya wah nggak beres ini, udah saya gitu, udahlah. Saya speak up aja saya gitu. Nih disitulah saya speak up. Anak-anak ikut siapa? Ada sama saya. Semuanya. Setelah Mbak speak up tentang masalah ini, ada nggak suami ngubungin atau minta ketemu, atau maksudnya jangan dong, atau ajak komunikasi lagi? Di hari lebaran kedua, di hari lebaran pertama tapi sore itu kan kita telepon-teleponan. Saya bilang, waktu itu masih agak sadar gitu, saya bilang, tapi kok kasihan ya anak-anak gak kumpul sama orang tuanya lebaran, saya gitu. Kan saya memutuskan untuk tidak tidak kemana-mana lebaran. Terus dia bilang, ya udah, kan adik pulang sendiri ke rumah Abah, sekarang ya harus balik sendiri dong gitu. Masa udah pulang sendiri, masa harus dijemput gitu. Terus dia bilang, ya udah, adik harus pulang sekarang juga, aku tunggu sampai maghrib, dia bilang gitu. Kalau nggak pulang sekarang, aku ini masih suami kamu. Kalau kamu nggak pulang sekarang juga, kalau sampai maghrib kamu nggak pulang, kamu nusus, dia gitu. Nusus itu melanggar syariat. Kalau kamu nggak pulang sampai maghrib, berarti kamu nusus, dia langsung gitu. Dia ngancem kayak gitu. Saya bilang, ya udahlah saya ngalah, saya gitu. Kasihan kan anak-anak itu kan biar bareng sama orang tuanya dulu lebaran. Ya udah, hanya saya pulang ke sana. Ya itu, tapi ya itu tengkar terus tiap hari. Tengkar terus itu tiap hari sudah. Kayak memang udah nggak bisa lagi. Iya, tidak menemukan titik temu. Akhirnya pergi lagi. Iya, pulang lagi ke rumah Abah. Orang tua. Malu disitulah Mbak mulai speak up-nya tuh pada saat kapan? Kalau di sosmed itu dari mungkin akhir-akhir Ramadan. Oh, jadi pas lebaran ketemu tuh sebenarnya udah ngomong ya? Iya, kalau awal-awal tuh dia gini, kayak bilang gini, sana ada kalau mau disebarin, sana ada gitu. Jadi seakan-akan mungkin dia berpikirnya orang-orang nggak bakalan percaya dengan apa yang saya ceritakan gitu loh, dengan melihat sosok dia yang seperti itu gitu. Jadi dia
yang awalnya bilang sana ada kalau mau disebarin sana ada kayak gitu. Memang sosoknya dia yang seperti itu, sosoknya seperti apa sih? Ya dia kan terkenal mungkin dia kan terkenal agamis, dia suka dia juga kan sering ngisi ceramah kayak gitu. Dia juga seorang gus kan begitu. Oke, jadi beliau ini seorang gus dan katanya benar ada pesantren juga ya? Iya. Di Jember? Iya. Oh, jadi keluarga pesantren. Mbak Iya. juga? Iya. Keluarga pesantren juga. Iya betul. Saat Mbak mengungkapkan hal ini dari pesantren ada nggak yang kira-kira menegur gitu? Jangan Mbak atau gimana-gimana, ada nggak? Iya, ini saya ingin nanti ingin saya bicarakan juga. Ada banyak dari keluarga pesantren, jangan dong, soalnya ini berdampak atau apapun. Saya ini ingin bilang bahwasanya saya minta maaf kepada seluruh pesantren dimanapun, bahkan di Indonesia mungkin. Saya minta maaf. Ini saya tidak menceritakan tentang kejelekan sebuah pesantren, bukan. Tapi saya menceritakan tentang oknum atau pelaku dari penyimpangan tersebut, seperti itu. Jadi saya minta maaf kepada keluarga pesantren se-Indonesia, bahkan ditakutkan berpikir bahwasanya apa yang terjadi pada saya saat ini terus menyeret nama pesantren manapun. Saya minta maaf. Intinya saya hanya menceritakan apa yang terjadi pada rumah tangga saya, dan dia itu hanyalah oknum, karena nggak semua kiai kayak gitu, nggak semua gus kayak gitu. Banyak sekali kiai dan gus yang baik, alim dan lain sebagainya, sangat-sangat banyak. Mbak, kan proses berarti udah berjalan nih, proses perceraiannya. Dari mulai Mbak speak up, yang mulai podcast deh, jangan yang di sosial media. Ada nggak, udah dihubungin nggak sama beliau? Nggak ada, dia cuman kirim screenshot Podcastnya? Iya. Lalu? Dia kirim screenshot, udah dikirim aja, nggak ada ngomong. Nggak ada ngomong apa-apa? Nggak ada. Bahkan saya kan bilang kan kalau mau jemput anak saya yang pertama, kemarin kan anak saya yang pertama ada di sana, saya bilang saya mau jemput kakak, saya bilang gitu. Tapi nggak dibales, nggak dijawab. Atau dari pihak keluarganya juga nggak ada? Nggak ada, cuman memang ya itu akhirnya ada omongan bahwasannya, wah itu FB-nya itu bukan FB dia lah gitu, itu beli handphone terus nemu FB itu kayak gitu. Banyak ya kayak itu. Kalau saya itu sakit jiwa, saya alumni rumah sakit jiwa kayak gitu. Karena saya ke psikiater. Iya betul. Ya mungkin buat di daerah-daerah banyak orang yang belum tahu bahwa ke psikiater tuh belum tentu kita. Makanya jadi orang banyak yang takut ke psikiater karena masih banyak yang bilang tabu, dianggap jadi gangguan jiwa. Padahal mungkin kita mengobati rasa sakit, anxiety, trauma, depresi, semua kan butuh obat gitu ya, butuh buat supaya kita lebih. Karena kita bisa melakukan hal-hal yang di luar nalar kadang kan. Iya, kalau udah sampai di titik saraf putus kan udah bisa gila beneran. Betul. Jadi kan kita harus lebih aware sama kesehatan psikis kita. Kalau kita memang sudah merasa ada yang nggak baik-baik aja, kayak nggak bisa tidur, nggak bisa makan, udah nggak bisa tidur nih berapa hari, makan udah nggak nafsu sama sekali, kayak nggak ada rasa lapar, cemas berlebihan, maka ya memang kita harus menghubungi ahli. Ya, kadang itu membahayakan juga kan gitu loh. Iya, betul. Tapi Mbak, sekarang dari pihak keluarga Mbak sendiri gimana menghadapi masalah ini? Mereka support atau mereka gimana? Kalau keluarga inti saya, alhamdulillah saya punya keluarga yang luar biasa baik terhadap saya, begitu. Cuman memang ya itu ada beberapa yang dari keluarga pesantren yang tidak setuju saya melakukan speak up karena takutnya berdampak kepada pesantren-pesantren yang lain. Makanya tadi saya jelaskan minta maaf tadi. Tapi dari cerita Mbak ini, Mbak mau ke podcast dan menceritakan semua ini, apa yang ingin Mbak sampaikan sih untuk orang-orang yang mungkin mengalami hal yang sama tapi tidak punya keberanian untuk bicara? Hidup itu kan cuma sekali sih ya. Hidup itu cuma sekali. Kita sangat-sangat berhak bahagia. Kita berharga, kita sangat-sangat berhak bahagia. Anak-anak kita juga butuh ibunya yang sehat. Ya memang anak akan berdampak psikologisnya ketika orang tuanya bercerai. Tapi juga anak juga akan sangat-sangat berdampak kepada psikologisnya ketika walaupun bukan broken home karena
karena bercerai bisa jadi menjadi toxic parent kan, menjadi akhirnya kita menjadi toxic parent gitu loh, karena kasihan anak yang jadi ininya apa namanya, jadi tamengnya gitu. iya. Jadi memang kadang kita kan khawatir apa kata orang gitu, pasti apalagi kita hidup di desa kadang ya kan, orang itu komen apa gitu. Kadang memang kita terlalu mengkhawatirkan apa yang orang lain bicarakan. Padahal kita bisa hidup sendiri, kita bisa hidup, intinya pasrah sama Allah, berserah sama Allah. Intinya Allah itu kan sudah menyiapkan semua skenarionya sedemikian rupa. Saya kemarin tuh berpikirnya begini, saya pikir saya tinggal melanjutkan hidup. Ternyata bahkan saya saja belum memulai. Itu yang saya pikir. Karena kan kemarin tuh saya berpikirnya gini ya. Saya tuh kan berpikirnya gini. Saya tuh selalu menceritakan dia. Saya selalu menceritakan dia, mengagung-agungkan dia lah sebagai sosok suami yang baik. Saya selalu menceritakan tentang sosok dia. Berarti saya mempunyai cinta kan, cinta yang berlebih mungkin terhadap manusia. Seakan-akan saya sekarang mendapatkan tamparan bahwasanya nggak bolehlah terlalu mencintai manusia. Dan ketika kita berharap sama, kalau mau kecewa ya memang berharap sama manusia. Caranya untuk kecewa ya berharap sama manusia. Dan sekarang ya ini yang saya dapatkan. Jadi sekarang saya dapat mengambil banyak pelajaran sekali di hidup saya, bahkan di cerita saya, untuk bisa melangkah lebih baik ke depannya, untuk hati-hati dan untuk tidak terlalu percaya atau bahkan terlalu cinta sama makhluk Allah. Iya, tapi Mbak, maksud aku gini, Mbak, suami tinggal di Jember, Mbak juga di Jember. Kan kita menyaksikan hal-hal yang biasanya aneh-aneh tuh di kota-kota besar ya. Berarti kan di daerah pun banyak para istri sekarang mungkin yang was-was juga nih dalam hatinya bahwa suaminya Mbak aja yang Mbak merasa tidak mungkin melakukan itu. Kayaknya kan kalau bisa dibilang ini sedikit menyimpang ya yang dilakukan gitu. Dan ternyata di daerah-daerah itu banyak gitu. Mungkin dengan Mbak speak up ini bisa membuka mata bagi banyak orang. Ya, tapi juga jadi membuat was-was banyak orang kan dengan pasangannya sendiri yang kadang-kadang ditemuin nggak ada apa-apa, tiba-tiba di perkawinan berapa ada gitu. Mungkin apakah ini juga cara Mbak untuk membuka buat orang lain untuk lebih apa ya, dengan pasangannya tuh untuk lebih aware? Iya betul. Sebenarnya saya ini ya juga. Kan saya itu ya termasuk dijodohkan kan, seperti itu ya, dengan orang tua saya kan termasuk dijodohkan. Jadi saya berharap itu memang kan tradisi, mungkin ya tradisi. Jadi gak usah lah, jangan terlalu ini, oh ini nasabnya bagus, pastilah bagus kayak gitu. Memang kita harus tahu seluk-beluk calon pasangan anak kita dulu. Itu pasti yang saya pikirkan. Itu kemudian yang kedua juga kayak perempuan-perempuan di luar sana, kalau memang kalian berada di lingkungan toksik gitu, ya kalian harus prihatin atau aware terhadap kesehatan diri kalian juga. Kalian itu berharga, bagaimanapun itu kalian itu berharga. Itu sih Bunda. Menurut Mbak, beliau perlu pengobatan nggak? Sangat ya, sangat butuh pengobatan. Saya sempat nanya ke dia begini, kok bisa sih Mas aku diginiin sama kamu kayak gitu kan. Coba kalau seandainya anak kita digituin orang, kamu gimana? Saya gitu. Dia bilang, ya aku lah suaminya, saya gitu. Aku lah, gak terima lah aku, walaupun aku kayak gini, tapi aku gak bakalan terima anak aku digituin. Dia gitu. Mungkin terakhir, kalau beliau lagi nonton podcast kita, apa yang ingin disampaikan oleh Mbak? Ya kalau dia lagi nonton podcast ini, yaitu menurut saya dia kan sangat-sangat butuh memang ya untuk periksa ahli.
Dan ini kan memang banyak omongan yang dipelintir ya, dari sana banyak omongan dipelintir, saya ngedukunin dia lah apa gitu. Padahal saya aja sibuk mengurus kesehatan mental saya dari trauma gitu. Saya mau ketawa itu diomongin seperti itu. Ada yang bilang juga kalau saya cuman ngebet viral atau apa. Dan pesan saya ke dia yaitu, kamu memang ada kelainan. Semua orang bahkan yang tidak punya kelainan seperti kamu, tidak ada yang menganggap itu normal. Jadi ya berobat gitu, berobat kepada ahlinya agar ditolong oleh ahlinya setidaknya gitu. Walaupun kita nanti sudah bercerai gitu kan, dia bisa jadi menikah lagi dengan orang lain. Saya oke aja, saya tidak apa-apa. Tapi kan setidaknya anak-anak ini kan punya bapak yang normal gitu. Itu sih pesan saya ke dia. Oke. Aku speechless untuk ini, tapi aku doain semoga lancar semuanya ya. Maksudnya tidak mudah pasti untuk menjadi seorang Mbak Inam ya, untuk duduk di sini menceritakan hal yang sebenarnya pasti sakit kalau diingat lagi gitu. Tapi mungkin ini juga bisa membuat orang lain juga, kita jadi lebih aware sebagai perempuan, sebagai istri, dan apapun itu yang diingat pasti kan ke depan adalah anak-anak ya. Gak usah baca komentar orang. Orang pasti ada pro dan kontra. Kita salah sedikit aja tuh jadi bahan kadang-kadang. Tapi kalau aku balik lagi, gak usah pikirin, yang jalanin kan kita. Kalau kita emang bener ngerasain sakit, mau diputer kayak apapun, Tuhan tuh pasti maha adil. Jadi mudah-mudahan harus segera bangkit lagi karena punya anak 3. Jadi pikirin ke anak dan pikirin diri sendiri sekarang. Terima kasih Mbak udah datang jauh-jauh dari Jember. Semoga pokoknya yang terbaik semuanya kita doain. Oke guys, thank you for watching. Jangan lupa like, comment, and subscribe.